Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa Amerika Serikat yang awalnya ngotot netral di Perang Dunia Pertama, tiba-tiba ikut terjun ke medan perang? Nah, kalau Anda mikir jawabannya karena satu kapal tenggelam, tunggu dulu. Cerita sebenarnya jauh lebih dari itu. Jadi, apa sih yang sebenarnya jadi pemicu utama Amerika Serikat masuk ke perang besar ini? Yuk, kita gali lebih dalam sama-sama. Oke, untuk ngerti ceritanya kita harus mundur sedikit ke awal perang. Waktu itu, saat Eropa lagi kacau-kacaunya, Amerika punya sikap yang, sangat jelas. Di bawah pimpinan Presiden Woodrow Wilson, Amerika tuh bener-bener milih buat nggak ikut campur. Sikap publiknya jelas, kebijakan pemerintahnya juga sama. Biarin aja Eropa perang, itu bukan urusan kita. Fokus kita, ya negara sendiri. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling sering jadi jawaban kuis sejarah nih. Ada satu nama kapal, satu tragedi yang katanya jadi alasan utama Amerika ikut perang. Bener nggak ya? Yap, Lusitania. Waktu kapal ini ditenggelamkan sama kapal selam Jerman tahun 1915 dan lebih dari 100 warga Amerika jadi korban, wah, marahnya bukan main di Amerika. Semua orang ngira, oke, ini dia, kita bakal perang. Tapi, apa iya semudah itu? Apa benar ini yang jadi pemicu utamanya? Jawabannya, ternyata bukan. Meskipun Lusitania bikin tegang suasana, nyatanya Amerika masih nunggu hampir 2 tahun lagi sebelum akhirnya ikut perang. Pemicu yang sesungguhnya, ini jauh lebih licik, lebih personal, dan jadi ancaman langsung ke tanah Amerika sendiri. Dan inilah dia, kepingan puzzle yang paling penting. Namanya Telegram Zimmerman, sebuah pesan rahasia yang benar-benar mengubah arah sejarah buat Amerika. Jadi gini ceritanya, Januari 1917, intelijen Inggris berhasil nyadap sebuah pesan rahasia. Pesan ini dikirim oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann. Tapi yang bikin kaget, pesannya bukan buat sekutu di Eropa, bukan. Pesan ini ditujukan langsung ke tetangga Amerika di selatan. Isi pesannya, wah ini gila banget. Jerman terang-terangan ngajak Meksiko buat bersekutu melawan Amerika. Dan imbalannya, Jerman janji bakal bantu Meksiko merebut kembali wilayah mereka yang hilang, Texas, Arizona, dan New Mexico. Coba bayangin, tiba-tiba perangnya bukan lagi di Eropa sana, tapi udah ada di depan mata, di halaman belakang Amerika sendiri. Oke, coba kita pecah lagi ya. Pertama, Jerman nawarin aliansi militer rahasia ke Meksiko buat nyerang Amerika. Kedua, mereka janjiin dukungan penuh, baik uang maupun senjata. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin panas, janji buat balikin 3 negara bagian AS ke Meksiko. Ini jelas bukan main-main, ini langkah yang super agresif dari Jerman. Dan seakan-akan telegram itu belum cukup bikin heboh, di saat yang hampir bersamaan Jerman juga mulai ngamuk di lautan. Jerman mengumumkan kebijakan yang namanya Perang Kapal Selam Tanpa Batas. Artinya apa? Artinya kapal selam U-boat mereka bakal nenggelemin kapal apapun di zona perang, termasuk kapal barang, kapal tanker, bahkan kapal dari negara netral kayak Amerika tanpa peringatan sama sekali. Tembak dulu, tanya belakangan. Bahaya banget kan? Dan ini bukan cuma ancaman kosong. Mereka benar-benar ngelakuin itu. Beberapa kapal dagang Amerika langsung jadi korban, ditenggelamkan begitu saja. Jelas ini bikin korban jiwa dan kerugian ekonomi yang nggak sedikit. Keamanan pelayaran Amerika sekarang benar-benar terancam. Jadi coba kita lihat situasinya. Ada ancaman di perbatasan darat dari Meksiko yang mungkin didukung Jerman, dan di saat yang sama ada ancaman di lautan lepas. Nah, kesabaran Amerika akhirnya sampai di batasnya. Ingatkan tadi intelijen Inggris yang nyadap telegram itu? Nah, mereka lihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka nggak simpan sendiri informasinya, tapi langsung dikasih ke pemerintah Amerika. Begitu telegram ini bocor ke publik dan dimuat di koran-koran, wah, rakyat Amerika ngamuk sejadi-jadinya. Jadi, dari sini kita bisa lihat urutannya dengan jelas. Peristiwa Lusitania di tahun 1915 itu ibarat percikan api. Tapi, telegram Zimmermann dan serangan kapal selam di awal 1917, nah, itu benzin yang disiram ke api, bikin semuanya meledak. Cuma, dalam hitungan beberapa minggu setelah telegram itu terungkap, Amerika pun akhirnya mengambil keputusan final. Jadi intinya apa? Gabungan dua hal inilah, pengkhianatan diplomatik lewat telegram dan agresi militer di laut yang bikin Presiden Wilson nggak punya pilihan lain. Pada 2 April 1917, dia menghadap Kongres dan minta izin untuk menyatakan perang. 4 hari kemudian, resmilah Amerika Serikat terjun ke dalam kancah Perang Dunia Pertama. Ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin. Coba bayangin deh, gimana kalau telegram itu nggak pernah ketahuan? Gimana kalau Intel Inggris gagal atau milih buat diam aja? Apa sejarah bakal beda? Bisa jadi, Amerika bakal lebih lama lagi jadi penonton.
Sebuah gimana kalau yang bisa mengubah cara kita melihat salah satu momen paling penting dalam sejarah dunia.